hari ini saya mau kasih disclaimer dulu ya teman-teman. Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi dan tidak ada perintah beli dan jual di sini. Dan baik investasi saham maupun kripto dan investasi apapun pastinya mengandung risiko yang harus diantisipasi. Jadi setiap yang saya sampaikan di sini atau apapun yang teman-teman dengarkan baik dari saya maupun dari sumber manapun sebaiknya tetap dipertimbangkan lagi. Bantu bahas Doge tanggal 8 Mei gimana ya, nanti semuanya akan aku bahas ya teman-teman ya. IHSG sepi, THR ku gimana? Oke teman-teman, saya akan mulai coba untuk bahas dari IHSG dan nanti saya akan bahas untuk sentimen global dan juga nasional, atau kebalik ya, aku bahas global nasional dulu deh baru aku bahas IHSG. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, aku coba sepi penonton lagi pada terawih kali. Sesepi IHSG, sesepi market. Ya, saya matiin komennya dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini ada sentimen positif terus dari global, baik dari global maupun dari nasional. Nah, ini ekonom di Amerika memperkirakan bahwa pertumbuhan lapangan pekerjaan di Amerika ini naik. Baru aja malam ini tuh keluar data NFP, baru aja fresh banget, kayak mungkin saya baru terima juga notifikasi dari Bloomberg ya. Jadi sangat membaik untuk data non-farm payroll-nya di Amerika. Dan ini diperkirakan tingkat pengangguran turun dari 6% jadi 5,8%. Dan kalau benar sesuai dengan ekspektasi tersebut, maka pertumbuhan data ketenaga kerjaan Amerika Serikat ini merupakan yang tertinggi di dalam 8 bulan terakhir, dan ini sangat bagus sekali buat perekonomian ke depan. Vaksinasi massal, terus kemudian adanya pelonggaran pembatasan bisnis, ini yang mendukung pertumbuhan pekerjaan yang cepat terhadap pertumbuhan lapangan pekerjaan yang cepat ya setelah masa pandemi ini. Kemudian kalau kita lihat juga ya teman-teman ya, dari China dan Australia ini hubungannya masih belum membaik dalam waktu dekat, dan China menangguhkan semua dialog ekonomi tingkat tinggi dengan Canberra sampai waktu yang belum ditentukan. Dan efeknya apa? China belum impor batu bara komoditas dari Australia. Sehingga ini merupakan sentimen yang positif buat Indonesia, di mana China masih akan banyak ambil batu bara dari Indonesia gitu. Kemudian sentimen berikutnya dari luar negeri ya teman-teman. Ada resiko dunia kehabisan tembaga di tengah defisit pasokan dan permintaan yang mulai semakin besar menurut Bank of America. Dan harga tembaga, harga koper ini bisa mencapai 20.000 US dollar per metric ton pada tahun 2025 akibat menipisnya pasokan dan tingginya permintaan. Anyway, nggak usah sampai 2025 ya, kita lihat dari 2021 sampai 2022 seiring dengan pemulihan perekonomian yang semakin nyata terlihat, seperti kelihatan dari data pengangguran itu tadi yang mulai membaik, permintaan tembaga juga akan semakin naik seiring dengan mulai jalannya sektor industri seperti baterai, kendaraan listrik, dan juga kabel semikonduktor. Nah, yang bakalan diuntungkan secara positif ya, yang bakalan diuntungkan dari kenaikan tembaga ini apa? Salah satunya adalah MDKA atau Merdeka Copper Gold yang udah naik selama beberapa hari terakhir ini juga. Nah, kalau MDKA atau Merdeka Copper Gold ini teman-teman kalau mau masuk buat investasi, timingnya kayaknya udah agak telat gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau trading, better nunggu dia turun ke area support sekitaran 2450-an sampai 2480. Yang udah cuan ya siap-siap profit taking aja gitu. Salah satunya MDKA ya. Nah, nanti saya akan bahas untuk
sektor komoditas yang lainnya juga. Nanti saya akan bahas secara teknikal, baik untuk saham maupun untuk kripto. Sekarang saya bahas sentimen dulu ya, baik dari global maupun nasional. Nah, kalau tadi dari luar negeri, sekarang dari dalam negeri. Cadangan devisa di Indonesia ini naik cukup tinggi. Naik jadi 138,8 miliar US dollar pada April 2021, dan angka tersebut adalah angka tertinggi sepanjang masa, dan posisi ini naik dari sebelumnya pada Maret sebesar 137,1 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 10 bulan impor atau 9,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah gitu. Dan kalau kita lihat angka tersebut artinya apa sih? Udah berada di atas angka standar internasional sekitar 3 bulan impor. Jadi standarnya 3 bulan impor, kalau Indonesia ini sekitaran 9,6 sampai 10 bulan gitu. Kenaikan cadangan devisa ini disebabkan karena apa di Indonesia? Karena penerimaan pajak dan juga penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Ke depan Bank Indonesia juga akan melihat cadangan devisa ini masih bisa mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan. Jadi ini merupakan satu sentimen yang bagus buat Indonesia. Ada satu hal lagi yang mendorong kenaikan devisa ini disebabkan dari kenaikan harga komoditas CPO dan batubara. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan sektor CPO dan batubara ini memang harganya udah naik tahun lalu dan masih akan naik, masih akan bagus di tahun 2021 sampai 2022. Mengingat saat ini harga saham CPO dan juga batubara juga masih banyak yang murah gitu. Nah, ini ada data yang menarik menjelang Lebaran dari Bank Indonesia saat ini mencatat masyarakat ini udah menarik uang tunai senilai 99 triliun dari perbankan hingga H-7 Lebaran dan diproyeksikan menembus 152,14 triliun pada momen Idul Fitri tahun ini atau naik 39,33% dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi kalau tahun lalu kan benar-benar masih awal-awal banget COVID ya, padahal COVID-nya waktu itu juga masih belum sebanyak sekarang, tapi orang-orang masih ketakutan. Jadi waktu itu masih aktivitasnya benar-benar sangat dibatasi. Tapi kali ini aktivitas udah lebih longgar meskipun COVID-nya juga lebih banyak daripada awal-awal dulu, awal-awal pandemi. Nah, diharapkan dengan adanya penarikan cash dalam jumlah besar ini bisa mendorong inflasi di bulan Mei. Pastinya inflasi di bulan Mei akan naik dan berkontribusi ke GDP Indonesia di kuartal kedua. GDP Indonesia kuartal kedua tuh berarti penghitungannya sampai Juni dan akan diumumkan sekitaran di awal Agustus gitu. Nah, ini juga akan bisa menjadi pemicu untuk IHSG menjadi lebih baik nanti di bulan Mei dan juga bulan Juni karena ada sentimen yang lebih baik ya. Nah, kenapa IHSG semakin sepi aja ini jelang liburan ya? Jelang liburan biasa memang likuiditas dari market agak-agak menurun gitu, apalagi terakhir ini memang marketnya memang lagi sepi banget, pada wait and see kayaknya lagi pada nunggu abis lebaran gitu. Oke. Bicara tentang vaksinasi, ini ada berita bahwa vaksinasi yang diberikan secara gratis bagi kelompok non-prioritas, yaitu kelompok yang bukan petugas kesehatan, pegawai negeri, dan lanjut usia, itu akan dilakukan pada Juli 2021. Sehingga perkiraan saya pada kuartal ketiga tahun 2021 ini perekonomian akan semakin baik. Namun pada kuartal ketiga kemungkinan saham-saham yang valuasinya murah banget itu udah sangat sedikit sekali. Tadi saya nemu ada satu saham yang valuasinya murah banget ya, tapi secara teknikal nanti saya juga akan update dan teman-teman bisa pertimbangkan sendiri. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri apakah teman-teman mau beli ini atau enggak gitu. Jadi saya kasih ilmunya, saya kasih data-datanya, dan pastinya opini saya juga. Tapi opini saya juga teman-teman jangan semuanya diambil gitu ya, mesti dipertimbangkan. Nah, vaksinasi ini ada yang disebut vaksinasi gotong royong akan dimulai pada 17 Mei nanti, tapi bayar buat korporasi. Sehingga dengan program vaksin gotong royong ini diharapkan bisa melibatkan 17.823 perusahaan dengan 8,6 juta pekerja. Saya sempat dapat infonya, biayanya lumayan. Biayanya untuk satu orang itu 1 juta. Saya nggak tahu apakah
perusahaan-perusahaan banyak yang mau atau enggak, karena kondisi setelah pandemi kemarin kan banyak juga perusahaan yang earningsnya kan terpukul ya. Jadi mau nggak mereka spend segitu uang untuk karyawannya segitu banyak? I'm not so sure about that. Jadi mungkin banyak yang masih menunggu vaksinasi gratis dari pemerintah. Oke, kemudian saya mau update beberapa saham yang pastinya menarik. Sebelum saya bahas sektor komoditas lagi, teman-teman, saya mau bahas ada satu saham yang valuasinya tuh sangat murah sekali, yaitu SCMA. Dan ini bukan rekomendasi teman-teman, ini cuman review aja untuk SCMA. SCMA ini pada kuartal 1 resultnya dia inline sesuai dengan perkiraan atau prediksi dari banyak analis. Pada kuartal 1 2021 resultnya cukup bagus, dia naik, profitnya naik 6,4% year on year, dan secara kuartalan naik 41,2% ya. Jadi net profitnya naik. Kemudian yang menarik adalah valuasinya dari SCMA ini, PE ratio dari SCMA ini masih berada di angka sekitar 18,3 kali, di mana angka ini merupakan angka di bawah dari 10 tahun rata-rata 10 tahun PE ratio-nya. Jadi sangat murah banget kalau teman-teman cari perusahaan yang value investing. Nah, salah satunya ini, dan teman-teman ini bukan perintah untuk beli jual ya. Nah, kalau harga sahamnya sendiri gimana? Biasa perusahaan yang valuasinya murah banget itu biasa harga sahamnya masih sangat terdiskon banget ya. Harga sahamnya pun sangat murah sekali. Nah, SCMA secara teknikal sekarang tuh masih sangat downtrend banget. Kalau teman-teman ingat apa yang saya sempat katakan quotes kemarin, invest the company atau buy the company and trade the trend. Artinya kalau mau investasi jangka panjang itu mesti melihat prospek perusahaannya dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain melihat prospek perusahaannya, yang kita perlu perhatikan adalah forward lookingnya. Jadi valuasi dan juga forward looking ke depan dari perusahaan itu gimana. Baru yang terakhir adalah technical, ini pelengkap atau tambahan aja kalau buat investasi gitu. Barangkali bisa dapat harga lebih baik. Nah, kalau secara fundamental tadi valuasinya sangat murah sekali. Terus kalau secara bisnis gimana? Secara bisnis dia juga cukup stabil dan udah mulai masuk ke bisnis digital juga. Seperti ada ini ya, ada paket-paket platinum, kemudian Fox Sports and Gold untuk nonton TV streaming gitu. Jadi cukup murah paketnya. Untuk yang Gold itu 30 hari Rp19.000, kalau Fox Sports-nya 49.000, dan banyak paket yang lain yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Saya nggak tahu apakah banyak orang yang tahu ini atau enggak. Jadi paket premier videonya dari SCMA. Oke. Kalau secara teknikal gimana? Teknikalnya super murah banget teman-teman, dan lagi di area support juga 1480. Saya melihat ada tanda akumulasi di mana ada kenaikan harga yang lumayan signifikan pada tanggal 29 April itu naik 4,73% dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Dan pada 28 April kemarin juga transaksinya sangat tinggi sekali. Ini pas di harga bottom, di harga 14.30 ya. Jadi harga yang dekat-dekat dengan harga sekarang juga. Nah, saya memperkirakan SCMA ini juga akan terjadi akumulasi oleh big fund karena bisnisnya dia juga sudah mulai semakin menarik ya, udah mulai masuk ke ranah digital juga, dan valuasinya, yang jelas valuasinya sangat-sangat murah sekali. Jadi disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk trading, ini cuma review untuk teman-teman yang mau cari perusahaan yang valuasinya sangat murah atau sangat terdiskon. Oke. Oke, saya mulai akan cek untuk tanya jawab dan juga komennya. THR belum cair ya. Dicairin sendiri juga bisa.
Oke. Ada yang nanya PTBA dan Duit. Saya coba bahas dulu ya untuk PTBA dan Duit ya. PTBA-nya masih tren turun. Kita masih wait and see buat PTBA. Terus kalau Duit ini dia trennya lebih bagus daripada PTBA. Sekarang masih ketahan di area support 36, sekitaran 366. Jadi teman-teman wait and see dulu aja ya untuk jangka pendeknya. Pak Devi Herlizen 20, kalau mau daftar mtrade bisa langsung ke mtrade.id aja ya gitu. Oke. Inco. Oke, saya akan cek untuk Inco ya teman-teman ya. Tadi saya bilang ada sentimen positif kenaikan harga koper, cuman Inco ini udah naik selama beberapa hari berturut-turut. Mungkin yang punya hold aja dulu, kalau mau buy tunggu koreksi lagi di area support, kemungkinan sekitaran area 48 atau 4730. Yang bakalan diuntungin lagi kalau koper naik atau tembaga naik tuh salah satunya Harum, dan Harum ini belum banyak naik. Jadi instead of Antam atau Inco yang udah naik, mungkin teman-teman bisa lirik Harum sebagai alternatif gitu. Dogecoin sebentar, nanti koinnya nanti aku bahas nanti. Ya Pilando nanya, Tins koreksinya apakah masih wajar? Koreksinya sangat wajar sekali, ya sangat wajar sekali. Dan dia dalam proses mau uptrend tuh dia bentuk kayak saucer gitu. Bahkan kalau sampai dia koreksi sampai 1745 itu masih koreksi cukup wajar untuk Tins ya. Nah kalau di bawah 1745 itu baru kita mulai waspada dia balik ke sideways lagi. Ini kenapa IHSG merah padahal DJI naik cukup tinggi karena mau liburan. Inco dividen come date hari ini ya, berarti besok mungkin bisa koreksi dikit harganya. Unilever apakah masih layak diinvest? Kemarin sih saya ada bahas ini ya, setiap hari bahas Unilever, bosan nggak? Jadi teman-teman, sekali lagi saya bilang buy the company, invest the company, and trade the trend. Secara fundamental untuk Unilever ini masih sangat bagus banget, dan PE ratio-nya parah murahnya di bawah standar deviasi -2, perhitungan dengan rata-rata PE 5 tahun, sangat murah sekali. Jadi kalau teman-teman nanya buat long term investasi, long term investing ini nggak dipertanyakan lagi secara valuasi dan secara fundamental perusahaan. Unilever, ICBP, GGRM, HMSP merupakan perusahaan yang cocok dibeli dikit-dikit, nyicil dikit-dikit dengan cara nabung saham. Jadi bukan dengan cara lamsam ya, karena dia defensif. Dan saat ini appetite dari Big Fund masih ke perusahaan yang cyclical. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar nangkep dapat harga di bawah ya caranya gitu, masuknya dikit-dikit gitu ya, jangan dihabisin duitnya sekali hajar gitu. Baik dia turun maupun naik. Nanti kalau misalkan dia ada reversal bentuk V, W ataupun U, teman-teman tetap beli terus bertahap gitu, sesuai dengan kantongnya masing-masing pastinya. Masih bisa hold untuk Doit sementara ini, masih bisa. Koin yang bagus untuk sekarang ini apa ya? Vicky Effendi 84, bentar ya, ntar aku bahas koinnya ntar. By the way, malam hari ini aku live-nya nggak lama karena jujur aku ngantuk banget. Aku ngantuk banget. Aku nggak tahu obatnya ngantuk apa, tidur pastinya ya. Mungkin karena IHSG sideways terus jadi saya ngantukan. HMSP mau bagi dividen kok nggak naik, nggak ada hubungannya. Mau bagi dividen naik atau nggak naik nggak ada hubungannya. Jadi satu saham itu bakalan naik cepat atau enggak kalau misalkan ada banyak investor yang masuk. Retail sih sebenarnya kalau dibilang retail nyangkut dan diem, nggak juga loh. Kepemilikan retail di saham Indonesia ini nambah 30%, meskipun cryptocurrency lagi ngehits, tapi di saham tetap nambah gitu. Cuman yang memang bikin market agak lesu itu foreignnya belum masuk lagi. Nah nanti tunggu kalau foreignnya udah lihat Indonesia, mereka udah seneng,
lihat laporan keuangan kuartal 1 udah membaik, dan setelah lebaran mungkin mereka ngelihat COVID-19 juga, dan juga BPJS Ketenagakerjaan kan hengkang dari saham ya, hengkang dari investasi saham. Mereka akan lihat juga kondisinya gimana. Perkiraan saya ya Mei pekan ketiga atau mungkin bulan Juni awal, semoga sudah membaik. Trio Metals tadi aku udah bahas, Tins tadi juga udah aku bahas sekilas ya. Koreksi normal aja teman-teman. Antam juga bakalan koreksi normal gitu. Jadi kemarin kita ada profit taking juga untuk Antam sekitaran 3-6% pada tanggal 5 Mei, dan bisa koreksi normal sampai 2470. Jadi teman-teman yang jangka pendek semestinya sih udah profit taking dulu. Makanya kalau metals, meskipun harga koper naik tinggi, tetap short term ada fluktuasi. Yang sekarang belum jalan tuh sisa Harum, jadi bisa watch untuk Harumnya. TKO gimana? Sabar ya. Oke, TKO apalagi? Christina Sunyoto, IHSG merah karena hari ini hari terakhir untuk dapat cash sebelum lebaran. Oke. Masih sideways aja kok, trennya belum berubah, belum jadi tren turun. Nemob 19, Unilever kondisinya downtrend secara fundamental dan teknikal masih pantas untuk diinvestasi. Tadi saya udah jawab ya, memang earningsnya dia agak turun dikit tapi masih oke secara fundamentalnya. Tapi memang lama banget kalau investasi, harus sabar. Banyak banget yang nanyain HMSP, udah aku bahas HMSP-nya, dan Unilever juga udah aku bahas juga. Dimas Salam 1 Nyali 1927. Bagaimana cara membatasi resiko untuk cut loss? Karena saya sering kepagian masuk satu saham dan sering jebol di support. Sebenarnya bukan salahnya Dimas sih, tapi marketnya memang lagi sideways. Jadi tipsnya untuk membatasi risiko, bukan untuk membatasi risiko cut loss ya, maksudnya mungkin membatasi risiko dari nominal yang rugi itu jangan gede-gede. Caranya nomor 1 paling gampang banget, aset alokasi dari awal, selalu penting banget. Jadi sebelum masuk ke saham, lihat dulu, oh saham sekarang kondisinya lagi sideways, berarti mungkin jangan gede-gede masuknya di saham. Kalaupun masuk di saham, 80% buat investasi, buat perusahaan yang investasi secara siklikal ataupun secara defensif ya. Nah, baru sisanya 20 atau 30% buat trading. Nah, nanti kalau market ini trennya sudah mulai naik, udah balik lagi kayak bulan November kemarin, Oktober, November, Desember, atau April, Mei, Juni, Juli, Agustus seperti 2020 kemarin. Jadi kalau trennya udah mulai naik, itu boleh porsinya buat trading ditambahin dikit tuh boleh secara percentage. Kuncinya sebenarnya itu aja. Aman dibatasin jumlah sahamnya sih. Jadi kalau buat pemula 10 saham tuh udah banyak banget. Logikanya kalau misalkan nih contoh ya, punya uang 100 juta buat trading 20%, berarti 20 juta aja. 20 juta maksimal buat 10 saham. Ada yang maksimal 5 saham boleh nggak? Bisa banget gitu, tapi jangan buat satu saham, nanti resikonya terlalu besar juga. Contoh maksimal buat 5 saham deh, berarti satu sahamnya 4 juta. Satu saham 4 juta, kalau misalkan teman-teman melakukan pembatasan resiko, ini biar angkanya gampang ya, 10% gitu, 10% dari 4 juta, berarti 400.000 dibandingkan dengan modal teman-teman semuanya, keseluruhan modal awal itu sekitaran 0,4% aja. Jadi itu istilah kata dengan money management, dengan aset alokasi, it won't hurt your wallet gitu, it won't hurt your portfolio. Itu sih caranya ngatur risiko. UNVR selalu ditanya ya, Bangun Imam ditanya bottomnya kapan. Aduh, iya nih Unilever ditanya terus. Unilever udah bottom nih, perkiraan aku nih udah bottom banget sekitaran 5.500. Kalau misalkan turun lagi cuman dikit doang sampai 5250, disclaimer ya teman-teman, saya ambil supportnya dari bulan Maret tahun 2020 kemarin, dan pas kena di area itu, kena di angka 5275 sampai angka 54
5275 sampai 5500. Itu volume transaksinya tinggi banget, yang ngeborong tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman coba perhatikan nanti abis lebaran ya, kemungkinan ini bakalan diborong di angka yang sama juga gitu. Unilever PBV-nya kok mahal? Unilever PBV-nya kok mahal? Dilihat dari mana dulu? Kalau dilihat dari angkanya, PI ratio 30 itu mahal Unilever, atau PBV-nya dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Saham consumer memang mahal, tapi kalau dibandingkan secara sektoralnya, secara historikalnya dari tahun-tahun sebelumnya itu dia benar-benar di bawah standar deviasi. Jadi ini rata-rata PI atau PBV 5 tahunnya ini standar deviasi -1, ini di standar deviasi -2, sangat murah sekali. Congan 3487 Miss, pom Unilever pasti nyangkut ya Miss. Enggak kok, aku nggak punya banyak Unilever. Aku punya sedikit Unilever, just hold aja gitu, dan I just don't care with Unilever sih, karena portfolio saya juga nggak banyak di situ. Anyway, karena kalian banyak nanya makanya saya jawab itu aja. Bang gimana? Sideways-nya bagus ya Bang. Retail sama poultry cocok di hold sampai lebaran aja untuk trading. Untuk poultry kita antisipasi untuk poultry ini ya. Poultry sekarang balik di support lagi. Memang untuk Cepin, Java ini lagi di area support. Java nggak disupport, Cepin yang disupport. Cuman kita antisipasi abis lebaran itu permintaannya bakalan berkurang gitu. Jadi kita nggak masuk lagi, sementara ini belum masuk lagi ya untuk poultry-nya. Oke, ya, jadi terakhir kita trading poultry itu Malindo Feed Mill, kita jualan di 29 April kemarin sekitaran cuan 5,4% sampai 6%-an gitu. Lili Huang 77 digangguin anak. Lili Huang 77 minta pendapat dengan indeks IHSG hari ini turun di 5928,31, apakah akan turun menuju ke 5798? Ada yang mau nge-live bareng aku nggak? Supaya aku nggak ngantuk nih. Jam malam ngantuk banget. 5928 hari ini supportnya di 5.900, atau sebenarnya kalau saya pas-pasin dengan tail di bulan Maret dan April kemarin itu sekitaran 5882. Masih sideways, nggak usah khawatir teman-teman. Target jangka panjang Antam berapa? Kuliner akut. Oke, Antam short term dia bisa koreksi ke 2470, target upside kali ya. Resistennya dalam waktu kurang dari, aku mikir dulu, kurang dari 2 bulan, kemungkinan sampai 3.000, bisa kurang dari 1 bulan sih. Untuk Antam ya, ketambahan lebaran ya, kurang dari 2 bulan lah, aku perpanjang dikit. Untuk upside sampai kurang dari 6 bulan itu bisa sampai ke 3430, disclaimer teman-teman. Oke. Tuh, Siska Natalia tuh nanya lagi Unilever. Gimana saya nggak bahas Unilever terus? Yang nanya banyak banget. Unilever udah hampir bottom, teman-teman. Oke, Miss bikin pembahasan koin lah di YouTube. Di Instagram aja lah, sama aja mau YouTube mau Instagram. Oke. Koin ya, yang pengen dibahas tentang koin, mau koin apa dulu nih? Koin apa dulu? Aduh, pertanyaan banyak banget. MDKA udah aku bahas. Oke, sebelum bahas koin, aku mau bahas RALS dulu. Banyak permintaan di RALS. RALS ini balik ke support. Kita udah exit RALS lagi tanggal 4 Mei kemarin. Ini dia dekat supportnya di level 700, 710. Kemungkinan kalau naik technical rebound itu sampai 800. Dia sideways-nya antara range itu terus gitu. Jadi kemarin kita sempat exit juga untuk RALS buat investing tuh karena sideways-nya kelamaan, teman-teman. Oke.
INTP SMGR pilih mana? Dua-dua bagus, tapi pangsa pasar SMGR lebih gede, jadi lebih ke SMGR, cuman hati-hati geraknya juga bakalan slow banget. Santoso Tio Budi Doge. Oke, Doge USDT. Setelah dia si Doge nih ya, Doge setelah dia mengaum, Doginya mengaum 156% dari bottomnya di 26 April kemarin. Ini dia mulai konsolidasi. Teman-teman kalau belum punya Doge ini, jangan buru-buru masuk ya, jangan buru-buru masuk. Kenapa? Karena bakalan bisa dikasih diskon. Kalau penasaran, masuknya tiny portion aja, bener-bener kayak kecil banget. Mungkin jangan lebih dari 20% dari porsi yang buat Doge ini. Jadi misalkan punya duit, misal contoh ya 100 juta buat satu koin, contoh nih misalkan satu koin misalkan 20 jutaan gitu ya. Jadi aset alokasi dulu di awal, baik di saham maupun di koin. Nah itu jangan sampai lebih dari 10%-nya dari alokasi ini. Misalkan alokasinya 20 juta, berarti jangan lebih dari 2 jutanya gitu. Oke. Doge nawar di harga berapa? Doge kalau aku ngitung bisa tawar sekitar level yang pertama ya, support yang pertama buat nawar itu sekitaran 0,5. Kemudian yang kedua itu sekitaran 0,4 ya, 0,41 deh, 0,41, 0,5 dan 0,41. Kok jauh banget ya? Coba deh di 0,5 dulu, ambil dikit gitu. Banyak yang nggak percaya, kayak masa sih bisa turun sampai ke 0,41 ya? We never know. Buktinya Doge waktu dari high-nya pada 16 April kemarin, 16 April pas tinggi-tingginya, dia tuh sempat turun sampai 23 April, tuh turun 66% loh. Jadi dari puncak 16 sampai 21 itu turunnya tuh 66%. Jadi kalau kita hitung dengan asumsi yang sama, itu bisa banget balik ke 0,41. Cuman we never know. Makanya tadi saya kasih 2 support di 0,5 bisa ini. Oke. Hari ini ada beberapa koin yang breakout. Ada USDT itu breakout ya. Ada USDT breakout. Di Mtrade ada bimbingan untuk edukasi ya, ada edukasi juga untuk kripto karena banyak sekali permintaan. Nah ada USDT ini breakout, teman-teman yang punya boleh ngehold aja karena dia baru mulai uptrend gitu. Untuk sekarang masuk ke kripto nggak, tergantung sih sebenarnya, baik di kripto maupun di saham dua-dua ada resiko. Kalau kripto ini naik turunnya lebih cepat, jadi teman-teman caranya ya kalau mau beli breakout, jangan sampai breakout di hari yang kedua. Breakout hari yang pertama itu masih bisa ngehold. Kalau udah breakout di hari yang kedua, itu udah agak-agak riskan ya, agak riskan, better nunggu koreksinya aja. Oke. Aku mau highlight untuk toko kriptonya TKO BIDR. Ini lagi retrace, jadi teman-teman yang mau masuk ini agak-agak low risk ya, karena dia lagi retrace di angka 45.500 sampai di angka 54.500-an. Range belinya agak lebar ya, jadi caranya nyicil aja. Aset alokasi misalkan 100 juta dibagi jadi 5 gitu, jadi satunya 20 jutaan, misalkan 20 jutaan. Nah jangan sampai 20 juta ini habis di modal yang sekarang, di harga yang sekarang gitu. Boleh nyicil sampai dia koreksi sampai ke bawah. Kalau ternyata nggak koreksi ke bawah gimana, nggak full dapat 20 juta gitu, ya udah nggak apa-apa, itu namanya manajemen resiko. AC Wood dan Adaro. Kita balik ke saham dulu karena ada yang nanyain, ada Sani Muslimah. Astra International, Wood dan Adaro. Astra International hari ini diskon lagi di angka 5.325.
sabar-sabar aja, ini bagus buat investing. Perkiraan aku untuk Astra International, dia akan membentuk pola bullish reversal. Dia lagi masa akumulasi juga untuk Astra International ini. Fundamental sangat bagus sekali. Kena sentimen positif dari keringanan PPNBM, penjualan mobil naik, dan juga harga CPO naik gitu. Oke, terus aduh tadi nanya apa lagi ya Sani? Udah jalan komennya. Oh ya, Wood. Integra Indo Kabinet, kita ada beli juga Integra beberapa hari kemarin, dan hari ini mantul dari area support. Dia lumayan nurut ya dengan MA50-nya dan support di level 755. Mungkin kita akan profit taking dalam beberapa hari ke depan. Kita lihat Sikon, barangkali dia bisa jadi THR untuk lebaran dikit. Tanti, TKO udah aku bahas ya, atau trade gold 40. Aku udah bahas TKO tadi lengkap banget, detail banget ya. Diulang aja ntar videonya. Aduh, cepet banget pertanyaannya. Tanti Delisiana nawar di berapa? Dotnya masih sideways banget. Nawar di berapa ya? Bentar ya. Supportnya sih di 37,3, sekitaran 37,3. Oke. TKO breakout. Masa sih TKO breakout? Aku pakai, by the way, disclaimer ya teman-teman ya, aku pakai chart daily karena aku nggak terlalu suka fluktuasi. Jadi buat teman-teman yang ngikutin aku analisis di kripto ini mungkin ngerasanya kayak kok yang dipilih geraknya nggak sampai yang cepat-cepat. Nah ini memang karakter saya teman-teman. Saya nggak suka yang pakai chart 15 menitan, breakout 15 menitan, terus saya harus nungguin terus kriptonya mesti ditungguin pagi siang sore malam, nggak bisa kerja tuh. Saya nggak mau kayak gitu, terus cuannya dikit-dikit, cuan dikit kabur gitu, nggak. Jadi aku suka ngehold, kayak mungkin kebiasaan di saham ke bawah juga. Win USDT, Win Tetherus, ini winnya juga udah mulai menunjukkan tanda pembalikan arah. Sideways di bawah tuh dia udah mulai kayak bentuk huruf double bottom, dan dia juga nurut dengan MA berapa ya ini? Biru ini kayaknya MA50 deh ini. Ya. Ini MA50. Nggak kelihatan di sini. Oh ya bener, dia nurut dengan MA50 beberapa kali tanggal 23 April dan 5 Mei dia sempat mantul dari situ. Ya teman-teman sabar-sabar aja sih. Kalau Win ini dia baru mulai mau jalan. Andiar Mandani WSKT. Mungkin kalau nanya boleh agak lengkap kali ya, baru mau beli atau udah punya gitu. WSKT ini masih sama view saya dengan beberapa hari yang lalu. 4 hari berturut-turut dia bertahan di area support, nggak naik, nggak turun juga, sideways di situ-situ aja. Mungkin mau lebaran juga. Support MA200 sangat kuat sekali, jadi teman-teman yang masih punya bisa hold dulu. Kemungkinan dalam jangka pendek itu kurang dari 1 bulan. 1 bulan lebih seminggu lah karena ada libur lebaran. Ya perkiraan itu ya bisa mencapai resistance 1200. Disclaimer juga teman-teman ya. Kalau WSKT ini secara teknikal udah sangat murah banget. Secara fundamental earnings dia memang kalau kita ngelihat historical nggak bagus, tapi kalau ke depan WSKT ini yang paling diuntungkan oleh SWF Story, dan juga ada keringanan pajak untuk konstruksi, ada banyak sekali keringanan pajaknya. Ke depan bakalan bagus gitu. Film no comment, daripada dot mendingan link. Koin apa yang sekarang bisa buy on witness? Alvin Wilson, aku ngelihatnya ada TKO ya. TKO ini kok kayaknya trennya cukup bagus, tren anak tangganya cukup bagus. Kalau beli kripto pakai apa? Aduh itu saya nggak bisa jawab teman-teman, salah lagi, nggak bisa jawab. Pokoknya cari aja yang udah terdaftar di Bapepti gitu aja lah. USDT BIDR gimana Rexit? Aku nggak pernah tradingin USDT ya, itu paling cuman buat pindah beli USDT itu buat beli koin yang lainnya lagi gitu.
BTT breakout, coba aku lihat ya BTT ya. Habis ini BRI ya, habis ini ke saham lagi. Iya, BTT breakout nih, udah kemarin breakoutnya, jadi tinggal ngehold aja. Di Mtrade juga kita ada infoin di 0,07 kemarin sampai 0,08. Hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi sampai 0,09, masih hold sih. Baru permulaan, dia baru mulai manasin mesin. Masih bisa turun lagi nggak? Masih bisa ke angka 0,07 pun 0,075 masih bisa gitu. Adi valuasinya masih murah juga sama dengan WSKT tadi. Nanti kalau konstruksi satu naik, yang lain juga ikut naik ya. Mesti agak-agak sabar-sabar. SMBR, Sylvester juga sama ya. Saham semuanya lagi sideways, apalagi jelang liburan ini. Just be patient teman-teman. Era masih sideways, masih membentuk pola bendera atau flag ya. Ya masih sideways sih teman-teman. Semuanya sideways. Lagi Andiar Mandani, Asa support setelah 2000 berapa? Asa. Adi Sarana Armada, hati-hati, dia lagi ngebentuk pola double tops, dan dia udah naik ratusan persen sejak tahun 2020 kemarin. Saya sudah mulai melihat satu tanda divergensi antara harga dan volume dari April sampai Mei ya. April sampai Mei harga tuh cenderung naik, tapi volumenya udah mulai turun gini, jadi better wait and see dulu. Target BTT, Alvin Christianus. BTT USDT, resisten satunya di 0,0091 190. Coba bingung nggak gimana? Dengerin coba. 0,0091190, ribet banget ya. Untuk resisten keduanya ada di 0,0102 BTT USDT. BBRI, Asa gimana Mido Putranto? Baru aja tadi aku bahas Asa. Asa intinya udah double top secara jangka pendek, udah rawan banget profit taking. Sedangkan kalau untuk investasi sih sebenarnya fundamental masih bagus, tapi timingnya sekarang agak-agak kemahalan. Bank BRI dekat banget dengan support 3960 atau support MA 200-nya teman-teman. Buat yang mau long term investing, ini termasuk saham yang bisa beli dengan cara nyicil. Jadi ada saham yang sebaiknya lump sum, saham-saham cyclical. Ada saham yang bisa dicicil kayak ICBP, GGRM, terus BBRI, BBCA, saham-saham bagus tuh bisa dicicil, beli dikit-dikit, kalau turun beli kayak gitu. Cuman mesti sabar banget ya kalau buat investasi jangka panjang gitu. Itu sih teman-teman, Tins udah aku bahas, kayaknya banyak yang udah muter-muter lagi, nanti dikira aku pom-pom saham nih kalau kebanyakan bahas saham yang sama. Dendi Satrian dulu katanya HMSP, GGRM, Unilever, taunya nunggu turun terus. Iya, makanya aku bilang kalau untuk investasi jangka panjang itu mesti sabar. Yang namanya value investing itu bukan buat di hold kayak sehari naik gitu. Jadi nih Suyanto Chen 82, Enci mau nanya HMSP saya minus 7%, apa mau diganti ke saham yang lain, atau mungkin ada yang nanya ganti ke kripto atau gimana gini. Kalau memang goalnya untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, jangan masuk HMSP, GGRM, ICBP, Indofood, Unilever, apalagi jangan masuk ke situ kalau goalnya jangka pendek. Exit aja, tukar yang lain yang lebih cepat. Anyway, saya cuma mau ngomong di market sekarang IHSG trennya sideways, semuanya juga lagi di situ-situ aja. Nggak ada yang sampai yang menarik banget gimana, to be perfectly honest gitu. Kalau mau ditukar ke kripto harus sangat hati-hati juga, kalau nggak ngerti analisis teknikal agak-agak riskan.
Tapi kalau mau buat jangka panjang banget boleh, jangka panjang di atas setahun gitu. Ini kayaknya banyak dokter ya di sini ya, ada Grandly. Ya ampun, baru 7%, saya udah 40%. Wah, Pak dokter sabar ini. Miss ICBP kenapa turun terus ya? Ini pertanyaan banyak banget, saham-saham consumer good. Simpel sih jawabannya cuma satu, appetite-nya dari big fund ini, investor besar, mereka masih ke perusahaan cyclical gitu, dan foreign belum masuk, foreign investor asing belum masuk sih gitu. Berarti untuk long investment saatnya beli ya Miss Melina Witania. Ila nanya lagi, iya bener, iya tapi bener-bener long investmentnya mesti sabar gitu, super sabar banget gitu. Siapa di sini dokter? Dokter tuh biasanya bukan mengeneralisasi ya, murid-murid saya yang dulu ikut pelatihan mungkin karena terbiasa belajar, satu dokter, dua ibu rumah tangga, mungkin karena punya lebih banyak waktu gitu, banyak yang berhasil. Tapi saya rasa semua juga bisa berhasil, nggak boleh mengeneralisasi. Oke, saham yang cocok untuk trading, trading lagi sideways semua sih. Wood, kita ada masuk Wood beberapa hari kemarin dan udah mulai agak naik dikit. Disclaimer. Oke, trading cepat banget ya. Jadi kalau saya ngomong ini besok Senin dia naik, mungkin kita udah jualan. Jadi Anda telat masuknya. Stephen Wibisono, Miss, apakah bijak aku hold Trio Metals sampai bertahun-tahun? Enggak. Trio Metals itu cyclical. Kalau aku lebih ke trading atau hold jangka menengah aja. Johans, orang sabar harus buy Unilever. Orang kelebihan duit tepatnya. Maksudnya nggak berharap yang cepat-cepat returnnya. Medco upside bisa sampai ke berapa? Ada Budi Kaiing. Medco beautiful, sebenarnya patternnya beautiful. Medco ini resistennya 720. Kalau sampai dia kena di 720 itu patternnya cup with handle loh. Dan oh iya, last but not least aku mau wrap up. Komoditas sekarang masuk watchlist banget. Oil bakalan naik terus kemudian copper juga, dan komoditas lain termasuk CPO. Coal ini dalam beberapa bulan ke depan masih akan bagus gitu. Itu aja sih. Halo Cici, koin yang kripto bagus untuk jangka panjang apa? Daniel DGS 8. Kripto aku nggak pernah buat jangka panjang, gimana ya, buat jangka menengah aja follow the trend. Kalau kripto pakai strategi follow the trend aja sih aku. Mau swing trading juga nggak apa-apa gitu. Adrian Susanto 7, kalau Inco boleh nggak untuk simpen jangka lama? Jangka lamanya bukan untuk jangka menengah, bukan sih. Kalau aku Inco itu lebih ke, misalkan kalau untuk jangka menengah ya paling beberapa bulan aja. Jangka panjangnya Inco tuh beberapa bulan aja. Banyak yang suka, mungkin dari analis yang aku invite kali ya, ada beberapa analis tuh yang suka Inco karena dia prospek green energy bagus untuk very long term. Tapi sekali lagi untuk time horizon mesti harus dikembalikan ke karakter masing-masing orang, nggak bisa ngikut semuanya disamain. Prabandari, bener aku nunggu Unilever 5.000 belum tentu dikasih. Jadi strateginya yang paling benar tuh ya masuk dikit-dikit. Kalau turun dia masuk dikit, nggak turun pun bulan depan kalau dia ada naik ya masuk dikit gitu. Tapi mesti siap-siap lama. Jadi nggak langsung cepat naik. Kayak duit nganggur banget yang dimasukin situ. Oke. Ada giveaway buat malam hari ini. Ada aku lagi murah hati. 10 orang pemenang untuk dapat MT 7 hari. Pertanyaannya adalah, saham apa ajakah yang diuntungkan dengan kenaikan harga koper? Tadi aku ada sebut setidaknya ada 2 depannya. Aku kasih clue ya biar gampang ya teman-teman. Depannya M, satu lagi depannya H. Wah, ini ada yang cuan banyak. Tan Junianto, harum kalau udah 200% hold atau jual, terserah Anda. Ini baru awal mau naik lagi, jadi silahkan dipertimbangkan sendiri. Oke, HRBRTNK, susah amat namanya.
satu pemenangnya, sebutin dong dua-duanya, jangan satu aja. Yunita PHTN, halo Cici. Rasia 1412, Yini Ningsih, Marlia Tionibas, kemudian Rico Velano, Ariel NW underscore, Rexi Degar, Susan Cucu, Suryani Dewi 16. Sudah 10 orang pemenangnya. Langsung aja DM aku dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Dan jangan lupa teman-teman cobain virtual investing IDX di virtualtrading.idx.co.id, dan juga join seminar online 8 Mei jam 8 malam di mtrade.id/SODV. Kode promonya MAY7 untuk hari ini, karena besok akan ganti lagi kode promonya. Dan udah besok ya, besok pelaksanaannya kalau untuk user jam 9 pagi besok. Oke, thank you semuanya. Salam profit, selamat malam, and stay healthy everyone.